Salam ngarit pemirsa dimanapun berada yang berbahagia. Saya memang berkali-kali muncul hanya di rumah atau di dalam rumah, karena ini menghormati juga sih sebenarnya, karena menjelang Idul Fitri kan gitu. Di hari-hari akhir ini kalau mau keliling ke kandang-kandang kan situasi bisa saja saya berkunjung ke kandang kan, kadang kesibukan orang kan berbeda-beda. Tapi kesempatan malam hari ini karena memang di rumah, saya pingin memang kali ini mereview mulai dari pemula ya, khusus pemula ini, pembuatan kandang yang tepat bagaimana untuk breeding, baik itu sekat maupun koloni, terus kemudian ukuran, terus kemudian bibitannya, indukannya yang seperti apa, jumlahnya seberapa, terus pakan seberapa. Terus kemudian bagaimana nantinya kita menghitung semuanya, baik itu kalkulasi berkaitan siklus lah ya. Ini siklusnya yang harus kita atur sehingga menjadi peternak yang kemudian tidak menunggu masa mulai dari indukan hamil sampai melahirkan itu terlalu lama. Nah ini kan pemirsa, intinya ini di rumah untuk mencoba untuk mengaplikasikannya ya. Ini ada dan saya juga ditemani sahabat saya. Nah mulai ini kan pertanyaan pada pemula pada intinya kan, berapa sih berapa ukuran kandang yang ideal dan tepat dan modelnya seperti apa kan gitu, dan jumlahnya seperti apa. Ini kan kalau ukuran jumlah ini kan mempengaruhi situasi panjang dan lebar kan gitu. Jadi ini ada nanti tolong bisa di zoom kalau memang ini biar supayanya paham. Ini mudah-mudahan ini bisa bermanfaat gitu kan, walaupun mudah-mudahan juga tidak menjenuhkan gitu, karena kan biasanya kalau tidak melihat kambingnya nggak enak juga untuk dipandangkan. Tapi ini sebatas informasi keilmuan, mudah-mudahan agar lebih detail dan jelas gitu loh. Ini saya kupas. Kandang itu kan untuk anggaplah 10 ekor ya indukan ya. 10 ekor indukan itu berarti kandang itu bisa lebarnya sekitar kurang lebihnya ini gini ya. Ini kayak gini. Ini berarti lebar kesininya ini 4 meter aja. 4 meter. Karena 4 meter itu kenapa harus 4 meter gitu kan. Ini kan mengukur kalau menggunakan aspes ya, kanan kiri ya. Kanan kiri ini kan aspes itu yang terpanjang 2 meter 20 lah ya kan. Kalau dibikin setengah kayak gini kan, karena rumah kan kayak gini ya. Kalau kayak gini kan 2 meter 20 ini kan bisa 1 lembar setengah kanan kiri kan gitu. Berarti kemudian kalau indukan 10 idealnya berapa gitu. Ini ideal kalau ngomong panjang ya. Panjang ini kalau lebarnya ini 4 meter, terus kemudian panjangnya itu 12 meter bagusnya. 12 meter. Kenapa harus 12 meter? Ini kalau ukuran sekat ya, sekali lagi. Ukuran sekat harus 12 meter. Kandang individu maksudnya, karena ngomong sekat ini 12 meter. Kalau ini asbes itu mau asbes mau seng ini ukurannya mungkin sama lah. Mungkin budget yang berbeda. 1,5 meter, 1,5 meter, kalau kesininya 12 meter, satu asbes itu 1 kodi 20 lembar. 20 lembar, lebar itu kan asbes 80 cm gitu kan. Kalau 80 cm ke sini, berarti kalau 10 lembar tidak cukup gitu kan. Kurang lebih berapa di sini membutuhkannya? Ya sekitar 12 sampai 13 lah. Sampai 13 lembar gitu kan. Kalau kali 2 berarti ini bisa 2 kodi, di sini 2 kodi gitu kan ya. 1 kodi 1 kodi. Itu. 1 kodi lebih pun sedikit gitu loh. Lebih pun sedikit, berapa lembar saja. Kenapa kemudian ini 4 meter, kalau 2 meter 20 berarti yang satunya 180 aja senti. Jangan 2 meter 20 semua. Tapi satunya, yang 1 kodi 20 lembar itu 2 meter 20, yang 1 kodi lagi, 1 kodi isi 20 itu 180 cm panjangnya.
Jadi nanti ada sisa sedikit itu sebagai gimbal gitu kan. Karena biar kandang itu juga tidak basah gitu. Jadi ada lebihnya. Ini aman. Terus kalau tinggi berapa? Ini kan ini ukuran kandang. Kalau tingginya dari rumah kayak gini. Gini kan. Ini tingginya berapa kalau ke sini nih? Idealnya gitu. Idealnya berapa sih? Kandang kalau di sininya dari lantai tanah ini ke sini, lantai tanah ini kandang sampai lantai dasar kambing itu 80 cm. Gitu kan? Ya, idealnya 80 cm, ke sininya kambing itu kalau berdiri kan lebih dari 1 meter. Itu lebih dari 1 meter, kurang lebih 1,5 meter, jadi 1,5 meter, 2,5 meter. Jadi kalau tinggi ideal bagus gitu kan, sambil kita nata semua dari 0, ini bisa 3,5 meter, 4 meter boleh, 4 sampai 3 meter sampai sini. Ya, ini udah terlalu tinggi nih 4 meter, ya kan? Tapi kalau 3,5 meter ideal lah, 80, 1 meter, 2 meter, 2,5 meter kan gitu. Ini ada cukup lah, 3,5 meter itu cukup. Ini kalau asbes kan bentuknya kayak gini nanti kanan kiri. Yang sini 2,20 meter, yang sini 1,80. Ini akan lebih ke sini biar supayanya air tidak masuk gitu loh. Nah, kan gitu. Terus kalau ukuran sekat gimana? Ukuran sekat ini bagusnya kambing itu kan kalau ini 12 meter sebenarnya ini muatnya cukup banyak. Di tengah ini dikasih jarak kayak gini. Jadi ada lorong. Ada lorong ya. Idealnya kan kayak gitu, ada lorong. Ini ya agak lebar lah biar jelas lah ini kan. Agak jelas lebar, ini kayak gini. Ini kayak gini. Nah, ini lorongnya kayak gini. Ini lorong ini. Nah, ini ukuran sekatnya. Sekatnya ukurannya berapa sih per satu indukan gitu kan? Satu indukan itu bagusnya idealnya satu sekat kayak gini. Ini kan ada contoh aja ya. Contoh ini satu sekat gini. Satu sekat ini lebarnya 120 cm. Nih, satu sekatnya lebarnya 120. Kalau 1 meter gimana? Ya bisa saja sih. Bisa, tapi masih terlalu sempit kalau kambingnya nanti beranak. Kalau belum beranak lebar, udah lebar 1 meter, tapi kalau sudah beranak apalagi anaknya 2, ya nggak cukup gitu, kurang efektif. Jadi lebarnya 120, lebarnya ke sininya, panjangnya itu 150 cm. Ini bagusnya, idealnya. Nah, tempat makannya di mana? Tempat makannya di sini, di dalam. Di dalam. Tempat makannya kanan kiri kayak gini di dalam. Kenapa harus di dalam? Biar supayanya kalau di luar kanan kiri lorong ini berfungsinya buat apa? Lorong ini fungsinya bagusnya buat tempat makan. Kita biar tidak kerepotan. Ngasih makan sekaligus kanan kiri bisa. Gitu. Bisa sekali. Kalau kemudian lahan Anda terbatas, umpamanya ini mepet tembok lah, kurang lebih sedikit lah. Berarti pintunya di mana? Bisa di bawah tempat pakan. Bisa di bawah tempat pakan dibuat. Itu nanti kambing tinggal pintunya di situ. Jadi buka tutup aja, tidak pakai engsel. Tapi kalau kanan kiri masih luas, boleh di belakang. Boleh di belakang. Nah, ini ukuran tempat pakan berapa idealnya dari tinggi kambing? Kurang lebih 30 sampai 35 cm. Itu tempat pakan dari lantai itu 35 cm itu ya bagus, itu sudah dari lantainya. Nah, terus kemudian kalau ini yang kemudian memiliki lahan yang agak luas gitu kan, berkaitan dengan kandang. Kalau lahannya di sekitar Anda masih luas untuk membuat kandang ini, gitu kan.
Kalau saya mencontohkannya ini kayak gini nih pemirsa. Ini umpamanya satu kotak kandang Anda ya. Satu kotak kandang Anda, terus kemudian kalau saya, karena ini kandang breeding, biasanya kan rata-rata kita ngepres antara sini dengan sini. Kandang ukurannya panjang dengan lebar, terus pintu. Kalau kemudian breeding, idealnya memang kalau luas ya. Kalau luas, sekali lagi kalau luas. Ini harus ada, karena kita ngomong tentang anak nantinya. Ngomong tentang anak, ada lahan untuk bermain, bukan hanya di dalam kandang. Kalau indukannya kan di dalam kandang, kalau anaknya kan perlu lari-lari, perlu kesana kesini bermain, biar sehat, biar aman ketika nanti indukan agresif, tidak terinjak-injak, indukannya ketika berahi apalagi, kan? Apa indukannya lagi tidak nyaman gitu kan, dia muter di kandang. Nah ini perlu lahan baru sebenarnya, ruang baru biar anaknya keluar lari main-main, dia bisa menyelamatkan diri, anaknya sehat, aman, tidak terinjak. Kan kadang-kadang ada yang terinjak tidak ketahuan, tahu-tahu sakit kaku gitu kan, anaknya nggak mau makan, dikirain sakit apa, karena anakannya masih kecil mau diobatin bahaya kan gitu, tapi penanganannya harus anak itu kan. Nah ini paling enak gimana kalau kemudian ini kandang, saya ibaratkan kandang ini adalah ada ruang lagi yang bebas. Nah di kandang sini, kalau ini pintunya di belakang ya, lahannya luas sekali lagi. Ini di pintu di bawahnya ada lubang yang bisa keluar masuk anak gitu loh. Nah nanti ini lahan ini apa? Ini kalau kemudian ini luas, di belakang ini kan ada panggung nih kan. Ini kan idealnya saya gambarkan lantai panggung sih. Ini anaknya keluar ke sini, lari ke sana, ke sini, ke sana, dari sini ke sini. Ini bisa lari dari kanan ke. Nah, nanti ada ruang khusus yang buat untuk anak gitu. Jadi kalau ada indukan 10, kita bikin ruang 1 khusus untuk anakan, dikumpulkan di situ. Jadi dia waktu lari-lari harian bisa, nanti kita jadwal mau dikumpulkan di sini, kita keluarkannya hanya di jadwal 4 kali ketemu indukannya untuk menyusui kan gitu. Kalau terus ini kan kalau dikumpulkan di sini kan masa proses sapih sebenarnya. Tapi sebelum sapih antara 1 sampai 2 bulan itu kan anak udah mulai mau belajar makan sih ya. Sudah mau belajar makan, sudah mau mencari asin-asinan lah bahasanya kan kayak gitu. Nah ini kan kalau di sini ada ruang khusus untuk anak-anak berkumpul, ini kan ada makanan yang disediakan oleh kita untuk khusus anak, untuk anak. Nah di sini nanti udah belajar makan, nanti kalau sudah dikurung 1 kali, 2 kali, 3 kali, udah habis itu dilepaskan aja. Nanti dia anak kalau mau makan lari ke sini lagi, udah terbiasa. Sudah tahu, adaptasinya sudah tahu. Minimal 1 minggu lah dipelajari. Sehingga nanti ketika anak lapar, di indukannya ini indukan makan kan gitu. Sementara dia pengen bermain kan, anak itu kan sifatnya bermain toh. Kambing pun sama bermain dengan yang lainnya, dengan teman-teman yang lainnya. Sehat, semakin kambing itu berlari-lari kecil itu, maka dia cepat perkembangannya. Bagus, sehat. Pertumbuhannya cepat, kesehatannya bagus gitu kan. Dia akan lari-lari ke sana sini enak. Jadi kalau ini kandang sekat gimana? Ya berarti yang di sini ini terintegrasi satu ruang gitu. Tidak terpisah gitu. Jadi yang dari sini bisa ke sini, yang dari sini bisa ke sini. Atau yang dari sini bisa main ke sana ke sini boleh juga gitu. Nah, ini yang terintegrasinya seperti ini untuk anakan sebagai lahan ruang penyelamatan, kandang sumputan. Itu bahasa saya kan kandang sumputan, biar indukannya agresif gitu kan, ini ke sini. Atau pas lagi pejantannya, indukannya mau dikawinkan lagi, anak udah di sini semua, udah kita kumpulkan, udah aman gitu kan. Ini fungsinya lahan ruang khusus untuk memisahkan breeding ini, anaknya ini. Nah ini seperti ini pemirsa. Idealnya yang harus digambarkan sehingga
ini butuh lahan lagi. Kurang lebih berapa sih lebarnya? Idealnya 1 meter di belakang kandang itu. 1 meter. Kalau setengah meter lalu sempit gitu. Setengah meter cukup. 1 meter itu cukup untuk kita gitu kan. Sehingga panggung kambing itu ideal dan kita itu bisa menjadikan kandang itu nyaman, sehat, bukan harus bagus, bukan harus mewah, yang penting nyaman, sehat. Dan kalau ini bisa dilakukan, semuanya bisa terjadi. Karena faktor kematian di anak itu cukup tinggi. Ini yang, dan banyak kejadian-kejadian yang tidak difahami oleh peternak gitu loh. Banyak kejadian sebab keinjak, sebab kekurangan, ya karena anak itu kan butuh kalsium, ya kan, butuh makan, belajar, ya di sini inilah adanya. Tapi kalau tidak disiapkan di sini, nanti lemes anak karena kurang sehat gitu kan. Ini semuanya harus kita pikirkan. Nah, kemudian kalau sudah ini kan, indukan ya minimal 10 nggak apa-apa lah. Pejantannya 1 gitu kan. Pejantannya 1. Kalau untuk breeding jangan yang, menurut saya jangan asal-asalan untuk mencari indukan. Harus belajar, harus selektif. Kalau tidak tahu tanya, kalau tidak tahu minta tolong sama yang mengerti kan gitu. Minta ditunjukkan, dipercayakan saja. Memang kalau selektif memang yang, kalau saya ngomong grade A lah ya, saya itu kan ya harus sama sebenarnya, memilih indukan itu bagus lah, sehat, bagus gitu kan, yang berkualitas, jangan asal-asalan. Ya harga di Lampung Tengah itu ya yang bagus itu 18, Jawa Randu ini ya 18 sampai 2 juta, bisa lebih dikit lah. Ini kambingnya udah bagus gitu. Terus pejantannya harga berapa? Pejantan yang baik itu ya untuk breeding minimal 2 tahun. Minimal 2 tahun. Minimal sekali untuk 2 tahun. Kenapa minimal 2 tahun? Hormon libido pejantannya itu udah matang. Sudah matang dia untuk membuai indukan, sehingga kualitasnya bagus untuk breedingan. Minimal 2 tahun. Kalau indukan berapa minimal? Kayak kalau minimal indukan baru saja 1 kali laktasi, ya berarti ya 1,5 lah. 1,5 tahun. Berarti di atas 1,5 tahun, minimal 1 kali laktasi gitu kan. Karena masih muda, masih produktif kan gitu. 1 kali laktasi biasanya indukan yang pertama kali melahirkan itu masih belajaran, itu anaknya masih belum berkualitas lah. Tapi kalau sudah masuki 2 sampai 3 anaknya bagus, kualitasnya bagus. Mulai di 2 sampai ke 3 anaknya untuk breedingan bagus itu. Nah, untuk pejantan 2 tahun minimal. Ini hormon libidonya biar matang, pejantannya biar bagus. Nah, ini kalau ngomong umur, breedingan dan pejantannya. Jawa Randu itu paling sering disilang dengan apa? Ya kalau tidak cari bandot pejantan Jawa Randu, ya cari yang agak lebih besar lagi kan gitu. Main silang gitu. Kadang kan ada yang suka etawa tuh. Ya disilang dengan pejantan etawa. Nanti kualitasnya tambah bagus juga. Artinya etawa itu kan kurus, krempeng, Jawa Randu itu kan gemuk. Jadi nanti porsi tubuhnya gede, besar gitu. Terus bulat gitu, berisi, tidak kurus gitu kan. Harga luar biasa bagusnya gitu. Jawa Randu itu tidak pernah berubah harganya. Sulit dimainkan oleh pedagang gitu kan. Jawa Randu itu sulit dimainkan pedagang. Artinya harganya standar relatif bagus. Tapi kalau yang lain kan bisa dimainkan gitu kan. Asal pasaran suka, nanti ngomong berapa. Ya ini kembali lagi untuk pemula kan, biar tidak terjerumus gitu loh. Saya tidak akan ngomong yang lain ya, ini khusus ngomong breeding aja gitu kan. Yang untuk bagus, kelas standarnya adalah Jawa Randu 10 ekor. Nah 10 ekor ini terkadang kita pilihannya, kenapa harus indukan? Kalau saya pilihnya, ada indukan yang sudah jadi indukan, ada yang sudah hamil saat beli gitu.
ya dari 10 ekor itu ya 6 sampai 5 ekor, 5 sampai 6 atau 7 sudah hamil lah. Minimal 50-50, 5 ekor. Karena apa? Breeding ini kan masa waktunya cukup panjang, cukup lama. Kehamilan itu kurang lebihnya 5 bulan, ya kan? Kalau dari 0 nanti berlahir sampai besar lagi, disapih lagi, membutuhkan waktu sampai 8 sampai 9 bulan, ya kan? Nah, untuk pemula ini kan menunggunya sangat lama, gitu kan? Jadi kalau beli indukan yang sudah hamil 5 gitu kan, terus yang 5 itu kita beli belum hamil, tapi karena kita punya pejantan kualitas, ini hasil breedingnya kita bisa memonitor gitu loh. Bisa memonitor antara kualitas yang hamilan di awal kita beli dengan kita yang breeding sendiri, dengan anak yang kita breeding. Mana yang kemudian menghasilkan kualitas, kan gitu. Ini kan kita ngomong itu. Kalau yang beli sudah hamil kan kita nggak tahu pejantannya seperti apa. Jangan-jangan kawin sedarah, kan gitu. Kalau kita ngomong ini breeding, pasti kita ngomong jangan sampai kawin sedarah. Bandot ini tidak mungkin anakan dari indukan, kan gitu. Anak ngawinin indukannya atau indukannya dikawinkan anaknya, sama aja itu, jangan, kan gitu. Kalau breeding, kenapa harus ada 5? 5 ini sebagai kita memantau kualitas breeding kita. Itu. Terus kemudian dalam perjalanan berbreeding, ini pasti mengalami kendala, gitu kan. Masalah berkaitan dengan indukan, gitu kan. Kalau kemudian ada indukan yang kurang perhatian dengan anak, nah ini, atau indukan yang kurang susunya kurang lancar gitu, atau kurang bagus gitu. Ini kalau bagaimana solusinya? Kalau kemudian yang susu ASI-nya kurang lancar diberi jamu-jamuan yang seperti kemarin saya sampaikan di resep termurah itu kan ada di dalam. Sudah saya sampaikan baik itu obat maupun jamu tradisionalnya. Jadi kalau itu masih tidak bisa digunakan, diaplikasikan, kambing masih jelek, ya dijual, diganti yang bagus. Kadang kambing ada yang posturnya jelek, tapi anaknya berkualitas, bagus-bagus, itu dipertahankan. Kadang kambing ada bagus, tapi anaknya jelek-jelek. Kan ada itu, yang kambingnya besar, anaknya tapi tidak mengikuti turunan indukannya. Sebabnya kenapa? Sebab bisa disebabkan dari ini, hormon libido pejantannya kurang matang. Gitu. Kalau indukannya sudah bagus, hormon libido pejantannya harus bagus. Maka ini butuh pejantan yang berkualitas di sini. Yang namanya keberhasilan breeding ini pejantan salah satunya. Ini. Karena apa? 60-70% ini terkait dengan pejantan. Itu. Terkait dengan pejantan apa? Hormon. Kalau hormonnya bagus banyak, bisa bukan hanya 2 anak, tapi bisa melahirkan 3. Gitu kan. Faktor bisa 3 ini sebenarnya tergantung hormon libido pejantan. Walaupun ini tidak bisa diprediksi secara teori, susah kayaknya profesor juga meneliti ini persoalan takdir soalnya. Persoalan takdir sekali lagi. Nah, kemudian kalau sudah membahas kandang, model kandang, ukuran kandang, kalau pembiayaan berapa sih ini habisnya? Kalau di sini ya 10 sampai 15 juta kalau ini semuanya serba beli dan menggunakan tenaga orang. 15 jutaan. Terus kalau pakan, ini pakan ya. Sekali lagi pakan. Ini pakan indukan per hari membutuhkan 2 kilogram. Indukan. Kalau pejantan ya samalah. Walaupun kadang pejantan makannya agak lebih sedikit daripada betina. Kalau pejantannya 1,5, betina bisa 2 kilo. Tapi standar rata-rata per hari 2 kilo. Kalau lebih ya nggak apa-apa. Walaupun kalau lebih itu di saat masa hamil. Biasanya mulai makan banyak itu umur 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan itu makannya banyak. Kalau masih 1 bulan itu dia masih ngidam ya.
Ngidam itu kambing lebih banyak malas-malasan betinanya, banyak tidur, istirahat, itu jangan diganggu itu. Kalau diganggu stres, bisa keguguran. Jangan juga ya, mentang ini pemula ya, ini sudah hamil apa belum? Yakin saja sudah hamil, nggak usah di putingnya ditarik-tarik biar susunya keluar, janganlah gitu. Karena kenapa jangan? Karena kalau nanti salah, putingnya luka, bermasalah, bisa kamisandan atau mastitis gitu kan. Tapi kalau mau dipelorot gimana? Ya nantilah, kalau udah 3 bulan pasti kelihatan gitu kan. Pastilah kalau sudah jadi. Intinya kalau sudah dikawinkan, kalau dikawinkan berapa kali ya, bisa 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali gitu kan. Kalau breeding itu enaknya ya dicampurkan dengan pejantannya ya 1 hari atau 2 hari itu kan. Nanti kalau sudah tidak mau berarti dia udah jadi gitu. Kalau 1 kali belum tentu jadi gitu kan. Nah, kalau ngomong puting lagi, kalau di kita paksa untuk keluarkan susu untuk mengetes apa ini hamil atau tidak, nanti takutnya itu luka, terus kemudian dihinggapi lalat, jadi bakteri, kuman masuk ke dalam ini, bisa mastitis, kamisan, dan ini yang sering terjadi kan itu. Kalau memang pengen gitu untuk mencek itu ya pakai ini, jangan pakai tangan, karena ini kan ada kuku, pakai sininya nih, jadi gini. Tapi kita cuci tangan dulu yang bersih, pakai minyak lah, minyak goreng biar licin kan, biar nggak luka gitu kan, itu intinya. Terus kemudian ini persoalan makan, ini sudah ngomong per kilo 2, per 1 indukan 2 kilo, berarti kalau 10 ya per hari itu ya kali aja 10, berarti 20 kilo minimal kan gitu. Kalau rumput, makanan rumput itu makannya kambing suka, tetapi cepat sekali lapar. Ini rumput. Kalau daun-daunan atas, bahasa sini ramban, itu walaupun tidak sebanyak makan rumput itu, tapi kenyangnya bertahan lama. Kenapa di sini memfusikan daun singkong? Daun singkong itu memang cenderung lebih cepat kenyang ketimbang rumput. Walaupun kita harus tetap bukan daun singkong aja, ya rumput dikasih lah gitu kan. Entah itu 3 hari sekali, 4 hari sekali, ya untuk kombinasi makan itu banyak. Semakin banyak kita ngasih makan dengan macam-macam dedaunan, macam rumputan, semakin bagus kan gitu. Artinya secara ya 4 sehat 5 sempurna lah, anggapnya kan kayak gitu sih, ya kan. Terus kemudian kalau masalah kesehatan, intinya masalah kesehatan kandang ini perlu itu kan. Kohe itu kan tetap mengeluarkan gas amoniak itu kan. Kenapa jaraknya harus tinggi? Agar semuanya ya gas amoniak itu bisa kita minimalisir, asal bawahnya tidak terkena hujan, maka itu kemungkinan aman, tidak terjadi lembab itu. Jadi kalau biasanya hujan itu sampai ke kohe, sampai basahin bikin lembab, nah ini bisa menyebabkan banyak kutu, kuman gitu kan naik ke atas, kambing bisa jadi kena masalah kan kayak gitu. Kutu itu sebabnya dari amoniak itu sendiri, termasuk ya kayak hewan ayam lah ya. Ayam itu kan membawa kutu kan di bulu-bulunya, coba aja, apalagi ayam yang sedang bertelur itu. Ayam bertelur itu biasanya banyak kutunya itu. Ya ini bentuk diantisipasi kesehatan gitu kan. Kalau bagusnya kambing indukan itu dijamu, beri jamu tradisional paling bagus. Sepengetahuan saya dan pengalaman saya, daripada walaupun tetap membutuhkan vitamin yang jadi, tetap gunakan jamu-jamuan untuk pejantan maupun betinanya. Semakin bagus, di bulu semakin mengkilat, terus sehat itu. Nggak usah macam-macam lah, kunyit, gula merah itu kan, terus kemudian temulawak cukup itu. Kalau mau pejantannya dikasih telur karena bisa untuk membuahi kan biar sehat gitu. Kalau suntik vitamin boleh ya 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali boleh. Tapi ingat ini pemirsa, terkadang kalau pengen kawin serentak gitu kan, pembuahan serentak biar merangsang semua kambing itu bisa merangsang kita jadwal. Kalau memang benar-benar kambing itu belum hamil, boleh disuntik dengan perangsang.
Kenapa sebabnya? Kalau kita nggak tahu, tahu-taunya dia hamil di dalam, kita suntik perangsang, 3 hari sudah keguguran pasti itu. Pasti keguguran reaksinya. Karena apa? Ya namanya juga dipaksa untuk suntik perangsang, di dalam sudah hamil. Ya pasti efeknya seperti itu. Pengalaman teman yang sudah mempraktekkan disuntik obat perangsang untuk kawin serentak, nggak taunya ada yang sudah hamil, itu langsung keguguran itu 3 hari. Karena obatnya termasuk obat keras gitu. Ini sekali lagi, kalau obat perangsang itu kemudian bisa jadi nggak sih? Ya belum tentu. Tapi kalau sudah minta kawin sendiri pasti jadi gitu kan. Intinya itu. Nah ini masalah kesehatan tadi. Ya kalau mau jamu-jamuan itu, kalau vitamin ya, kalau obat gudik ya siapkan obat gudik. Obat kutu ya siapkan obat kutu gitu kan. Kalau untuk kohe ya biar tidak bau, siram yang seperti biasa di YouTube saya sampaikan, atau dengan kapur dolomit itu kan. Itu kan bisa sekaligus untuk mengurai kotoran menjadi pupuk yang bagus kan gitu. Selain mengurangi yang namanya, karena kan kapur itu bisa sifatnya panas sih. Jadi nanti kutu-kutu bisa mati lah gitu kan. Jadi itu kalau kandang, asal kita, kalau perlu disemprot nggak ya, kalau disemprot disinfektan atau yang lainnya ya 3 bulan sekali bisa, 2 bulan sekali bisa, untuk mencegah semuanya sih ya kan. Kalau makanan, sumber makanan, gunakan makanan alternatif di lingkungan Anda. Dulu saya pernah membuat fermentasian di saat kemarau panjang. Saya pernah ngalami kemarau panjang itu di sini. Teman-teman ngalami juga. Kemaraunya sangat cukup panjang, rumput susah, dedaunan susah. Bisanya cuman nyari pohon sawit yang itu dipotong, itu di atasnya kan, kalau di dalamnya itu ada pondoh bahasa sininya. Itu kita nyari itu sampai capek bener, sampai sini luka-luka. Nah itu menggunakan alternatif saya itu daunan yang sudah kering, yang sudah jatuh, daun-daun pohonnya sudah saya capu semua, apapun daun itu kering. Kalau pengen coba aja cari daun kering yang sudah kering, kasihkan kambing pasti mau. Apalagi kita fermentasi, kita campur dengan bahan-bahan pembuatan fermentasi. Kalau saya dulu cuman bekatul, daun kering, terus kemudian ada molase, terus saya kasih garam gitu kan. Tetap saya kasih garam, tetap saya tidak meninggalkan gula merah. Tetap saya tidak meninggalkan gula merah. Cuma kasih penyedap rasa itu saya cuman, kalau di sini satu plastik itu kan kecil, itu hanya harga berapa sih, 1000 dapat berapa itu kan, 3 apa 4 itu dulu. Kalau sekarang ya dapat 2 lah ya, kepake 1 lah gitu. Enggak bikin majir kalau saya gitu kan. Asal yakin kita itu ya, kalau majir itu kan kalau masa brai dilewati itulah majir. Kalau untuk biasanya untuk menghilangkan banyak lemak itu pakai ampas tebu, sisa penggilingan tebu itu, ampasnya itu bisa untuk menghilangkan kandungan-kandungan lemak yang berlebihan di kambing, sangat bisa. Nah itu pemirsa, saya harapkan ini semuanya bisa jadi referensi yang baik. Sekali lagi untuk yang beragama muslim, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin ya. Untuk semua pemirsa yang beragama Islam, sekali lagi tetap semangat berpuasa, yakin bahwa breeding itu menghasilkan. Terus kemudian ternak kambing itu potensinya sangat bagus ke depan. Bukankah ke depan, sekarang aja bagus gitu kan. Untuk yang lain agama, saya tetap menghormati semua agama, saya menghormati semua suku, budaya tetap menghormati. Yang saya inginkan bahwa kita semuanya cinta NKRI, kita harus menjaga kerukunan, kita harus menjaga perdamaian di Indonesia, karena Indonesia ini mau dicek mau di mana belahan negara manapun, yang paling nikmat, yang paling indah, yang paling aman dan paling sejahtera dan paling ramah cuma di Indonesia. Ternak lahan sedikit hanya di Indonesia.
yang hanya hidup di desa tapi mampu bisa sukses itu ya hanya di Indonesia. Dengan berternak ya hanya di Indonesia yang bisa sukses. Semangat kita ke depan bisa bukan hanya surplus daging, tapi surplus kambing. Sehingga bukan lagi mengimpor, tapi mengekspor kambing dengan jenis dan kualitas yang dari asli Indonesia yang kualitasnya lebih baik.